Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nika Naudar Rohima dari eh, mahasiswa dari cabang UBSI BSD. Di sini saya akan membuat video presentasi sistem ERP dengan arahan atau panduan yang sudah tertera di sini. Yang pertama yaitu install Odoo 18 Community pakai Docker atau VM. Lalu mengaktifkan modul-modul sales, inventory, manufacturing, purchase, dan accounting. Karena saya sempat kesulitan untuk menginstal Odoo 18 tersebut, jadi saya menggunakan websitenya dan trial selama 15 hari. Nah, di sini saya sudah mengaktifkan modul-modul tersebut, ada inventory, manufacturing, purchase, dan accounting. Nah, sebelum kita mulai, kita masuk ke inventory terlebih dahulu. Lalu kita harus melakukan configuration. Nah, eh, di configuration ini kita ke setting, lalu ada 4 fitur yang harus kita checklist. Yang pertama itu ada di varian. Nah, varian ini berguna buat kalian menambahkan varian produk. Misalkan kalian buat kayak celana, nah itu ada ukuran dan warna. Nah, untuk unit measure packaging itu di sini berguna untuk jika kalian memiliki bahan produk yang satuannya itu pasti berbeda-beda. Ada kilogram, ada meter, pieces, dan set. Nah, ini kita centang juga. Lalu ada storage location. Nah, ini untuk mengetrack produk kalian yang dibeli itu kurang atau produk bahan baku kalian tidak memenuhi eh, untuk suatu produk gitu. Nah, lalu di sini ada multi-step routes. Nah, multi-step routes ini berfungsi untuk kita membuat MO otomatis. Nah, untuk cara membuat MO otomatis yaitu dengan eh, di configuration kita klik routes, lalu di sini kita jika baru menggunakan Siodot ini, lalu kita cari di archive. Nah, di sini ada replenish on order. Nah, ini kita centang dan kita unarchive aja. Nah, tampilannya jadi seperti ini. Seperti ini. Lalu, nah, seperti ini. Nah, setelah dari roots, langsung aja kita ke produk. Nah, di sini tuh untuk produknya yaitu jeans. Nah, lalu yang kita nih di sini akan membuat sebuah produk itu harus menggunakan bahan baku terlebih dahulu. Jadi di sini kita bisa mengorder bahan baku dan kita bisa menjual produk. Nah, untuk mengorder bahan baku seperti ini. Nah, di sini ada beberapa informasi, yaitu ada sales dan purchase. Nah, kita centang yang purchase karena kita tidak menjual. Jadi, kita hanya membeli produk atau bahan baku dari si vendor. Nah, di sini untuk produk type-nya ada goods, service, dan combo. Nah, ini untuk karena saya jualnya jeans, jadi kita pilih goods karena berupa barang itu. Ini service itu seperti pelayanan, juga combo tuh antara keduanya. Lalu ada track inventory, itu untuk men-track barang-barang kalian, barang-barang atau produk yang jadi atau yang terkirim atau yang sedang diorder. Jadi lalu ada quantity on hand. Nah, quantity on hand ini adalah
barang atau bahan baku yang masih ada di kita, yang masih kita pegang atau stok di kita itu. Nah, lanjut ada atribut, tunggu. Nah, ini ada sell price. Nah, sell price ini kita nolin aja karena kita tidak menjual. Lalu untuk cost-nya itu harga per unitnya yaitu 110.000. Nah, ini adalah fungsi dari UOM itu. Jadi pilihannya ada units, units, ada pack, kilogram, ton, dan lain-lain. Nah, kita lanjut ke atribut dan varian. Karena ini bahan baku jadi nggak ada. Lalu untuk purchase-nya, ini kita ke vendor. Nah, misalnya di sini vendor saya ini PT Grantex gitu. Nah, untuk membuatnya kita add a line, terus kita ketik PT Grantex, ini kita buat atau kita buat baru PT Jaya gitu. Nah, create kalau kalian belum ada, misal create PT Jaya. Nah, untuk quantity unit yang mau kita order, misal 5. Nah, ini untuk harga persatuannya. Nah, karena saya udah ada, lanjut ke inventory. Nah, inventory ini kita klik yang buy aja karena kita nggak menjual sama sekali dan kita nggak butuh eh, MTO dan manufacturernya. Nah, setelah dari bahan baku, kita lanjut ke eh, bagian produk. Nah, di sini eh, saya ada basic wasing jeans. Nah, yang membedakan dengan bahan baku tadi itu, kita kan memilih yang sales. Kita centang yang sales karena kita tidak menjual. Justru kita tidak membeli, justru kita menjual sebuah produk gitu. Nah, di sini ya untuk produk type-nya juga goods, track inventory udah pasti kita centang, quantity on hand-nya 0 karena di sini juga kita bisa tahu kayak bahan baku yang lagi diproses untuk menjadi sebuah produk itu akan ada di sini nantinya. Lalu ada invoicing policy ini berdasarkan order. Untuk sale price-nya di sini 200 dan sale tax-nya itu 11% dan kategorinya itu jeans. Lanjut ke atribut dan varian. Nah, untuk atribut varian ini ada ukuran dan warna. Nah, cara membuatnya itu misal eh, misal ukuran juga. Ukuran. Bisa kita buat lagi create ukuran. Nah, kita masukin nih opsinya apa aja. Misal yang panjang kita create panjang, pendek create pendek gitu. Karena ini saya udah ada, jadi ini nggak perlu. Itu sebagai contoh kalau mau membuat line baru. Nah, lalu ada eh, kita masuk ke inventory. Nah, inventory ini kita tidak mencentang yang buy karena kita tidak membeli. Kita mencentang yang bagian MTO atau replenish on order dan manufacture. Nah, manufacture ini juga kita centang karena untuk mengirim ke si manufacturer itu untuk pengirimannya nanti gitu. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita lanjut ke BOM. BOM itu adalah bahan baku untuk membuat si basic washing jeans ini. Nah, jika kalian belum membuat, di sini klik new. Kayak gitu. Nah, karena saya udah ada, jadi seperti ini.
Nah, misal kita membutuhkan untuk membuat satu buah si jeans ini, si basic wasing jeans ini, kita membutuhkan beberapa komponen. Nah, di sini kalian bisa menambahkan secara manual atau dari katalog. Kalau kalian mau menambahkan dari sekaligus beberapa bahan baku, mungkin lebih mudah menggunakan katalog. Jadi kita tinggal nge-add aja nih. Kita butuh kain denim, butuh pads, butuh rivet, dan lain-lain. Seperti ini. Tuh, lalu kita kembali ke sini. Nah, muncul kan eh, barang-barangnya atau bahan bakunya yang mau kita buat. Dan di sini untuk referensinya kita menggunakan BOM type yang manufacture this product. Jadi kita menggunakan bill of material yang tipe manufacture this product. Oke, lanjut. Nah, setelah itu kita bisa melihat produk variannya. Nah, di sini ada beberapa produk varian seperti basic washing jeans ukuran M, ukuran L, ukuran XL, ukuran M, dan yang lain. Nah, untuk seperti ini nih, ada shorts atau jeans short. Nah, jeans short ini ada dua pilihan warna. Nah, kalian di sini tuh bisa memasukkan eh, gambar di gambar produknya di katalog ini. Gitu. Ini untuk yang warna dark gray. Nah, kalian bisa nambahin di sini. Lalu untuk yang warna blue juga kalian bisa tambahin. Nah, ini warna blue-nya. Seperti itu. Oke. Lalu eh, lalu kita lanjut ke bagian sales. Nah, di sini untuk menambahkan customer, di sini kita ketik nama customernya misal Saputra. Kita create Saputra. Nah, untuk Saputra ini, nah expiration-nya ini tanggal untuk expiration-nya kita buat tanggal hari ini aja. Terus untuk payment terms-nya itu immediate payment. Nah, ini untuk nge-add produk itu bisa manual atau kita langsung katalog. Karena saya mau katalog, jadi kita akan beli, hmm, kita akan beli jean short yang dark gray satu dan basic machine jeans. Oke, jika sudah kita lanjut. Nah, ini untuk perhitungan unit dari satu unit ini, harga dan totalnya. Lalu kita lanjut, kita send. Nah, ini tampilan untuk mengirim ke emailnya Saputra. Nah, ini misal kita udah ngirim kepada Saputra, langsung aja kita confirm. Setelah kita confirm, kita create invoice dulu. Nah, ini kita menggunakan regular invoice. Nah, seperti ini. Lalu ini kita confirm, setelah ini kita confirm ini tampilannya. Kita confirm dulu, lalu setelah di confirm, kita pay. Nah, untuk paymentnya ini menggunakan bank dan manual payment. Lalu kita create payment. Nah, setelah di payment ini sudah ada tampilan label in payment. Lalu kita buka sell order. Nah,
Lalu kita ke manufacturing. Nah, di manufacturing ini kita buka si produknya dan kita produce. Nah, kita produce all. Lagi satu lagi kita produce. Kita produce. Nah, jika sudah jadinya seperti ini. Nah, setelah produk ini sudah jadi, udah beres, lalu kita ke delivery. Nah, di delivery ini ada eh, statusnya. Jadi ada draft, waiting, ready, dan. Nah, draft ini ketika si Siva belum melakukan pembayaran, maka dia statusnya masih di draft. Nah, lalu maka jika si Siva udah melakukan pembayaran, maka si Siva statusnya masih menunggu atau waiting. Nah, ketika si produk kita ini sudah jadi, sudah ready, maka tampilannya akan ready seperti ini. Akan dikirim. Nah, ketika sudah siap untuk dikirim, maka kita validate. Validate di sini. Nah, ketika validate, ini sudah melakukan pengiriman. Jadi, dan di sini. Nah, ini ada pilihannya print. Jika mau di print, buktinya akan keluar seperti ini. Nah, setelah produk ini sudah jadi, udah beres, lalu kita ke delivery. Nah, di delivery ini ada eh, statusnya. Jadi ada draft, waiting, ready, dan. Nah, draft ini ketika si Siva belum melakukan pembayaran, maka dia statusnya masih di draft. Nah, lalu maka jika si Siva udah melakukan pembayaran, maka si Siva statusnya masih menunggu atau waiting. Nah, ketika si produk kita ini sudah jadi, sudah ready, maka tampilannya akan ready seperti ini. Akan dikirim. Nah, ketika sudah siap untuk dikirim, maka kita validate. Validate di sini. Nah, ketika validate, ini sudah melakukan pengiriman. Jadi, dan di sini. Nah, ini ada pilihannya print. Jika mau di print, buktinya akan keluar seperti ini. Nah, purchase ini buat kita membeli bahan baku yang sekiranya udah habis atau menipis. Jadi kita cek dulu di inventory. Sebelum kita ke purchase, kita cek dulu di inventory kira-kira barang apa yang sekiranya perlu kita beli ke vendor untuk membuat produk selanjutnya. Nah, di sini ada tag button dan zipper. Di sini sisa 3 unit. Jadi kita tinggal ke purchase. Nah, setelah itu kita buat new. Nah, di sini kita masukin vendornya. Di sini saya pakai vendor dari PT Grantex. Nah, order deadline-nya itu saya pakai hari ini dan expect arrival-nya atau ekspektasi sampainya eh, saya hari ini juga. Ini buat contoh aja. Nah, eh, ini X confirmation itu kalau mau konfirmasi. Lalu untuk nambahin produknya,
Ini bisa add produk manual juga atau mau katalog. Kalau kayaknya add produk manual aja. Nah, di sini ada pilihannya nih. Nah, tadi kit yang kita butuhin itu adalah tag button dan zipper. Nah, ini kuantitinya itu eh, jumlah jumlah bahan baku yang mau kita order ke vendor itu berapa? Kita perlu 30 misal. Nah, di sini muncul nih harganya. Harga per unitnya itu 4.000, totalnya itu 120.000 dengan 30 unit. Nah, eh, seperti ini tampilannya. Nah, lalu kita send nih untuk eh, mengkonfirmasi ke vendor kalau kita mau order. Nah, ini misal udah kita send. Nah, misal ini udah bener. Kalau udah bener, kita confirm. Kita confirm aja. Nah, ini eh, udah apa? Udah kita order. Nah, ketika bahan bakunya itu udah nyampe ke kita atau udah kita terima, itu kita tinggal receive aja. Kita receive dan kita validate kalau semuanya ini udah benar. Dan ini udah benar ya, guys. Oke, kita validate aja. Nah, buat mastiin kita balik lagi nih ke inventory. Kita cek apakah bahan baku tersebut itu yang udah kita beli ke vendor nambah atau enggak. Nah, di sini nambah ya teman-teman. Soalnya tadi jumlahnya cuma 3, terus kita order sebanyak 30, jadi nambah 33 unit. Oke, sekarang lanjut. Sekarang masuk ke tahap terakhir yaitu accounting. Nah, pada accounting ini diarahannya di sini un- untuk membuat invoice dari SO, terus menunjukkan jurnal otomatis, penjualan dan COGS, dan laporan laba rugi. Nah, untuk accounting ini kita ke customer. Kita accounting, terus ke customer, habis itu kita ke invoice. Nah, ini tampilan untuk invoice. Untuk menampilkan invoice. Selanjutnya kita ke accounting, lalu ke journal entries. Nah, ini tampilan untuk journal entry-nya. Ini jurnal otomatisnya seperti yang sesuai di arahannya sini. Nah, terus ini arahan terakhirnya kan ada buat invoice dari SO, terus tunjukkan jurnal otomatis. Nah, nanti seperti ini nih jurnal yang tampil. Habis itu tadi kan ada COGS ya. Nah, lalu kita ke inventory dulu. Habis itu ke kita ke inventory dulu. Lalu kita ke reporting. Baru ke valuation di inventory ini. Nah, akan tampil semua nih stok persediaan yang paling bawah tuh totalnya. Ini ada di bawah. Nih totalnya ini. Nah, yang terakhir itu ada tampilkan laporan laba rugi. Nah, ini eh, balik lagi ke accounting.
lalu ke reporting dan profit and loss. Nah, ini tampilan untuk laba rugi. Nah, jadi ini yang terakhir dari arahan tersebut ada accounting, yaitu menampilkan eh, laporan laba rugi. Baik, itulah eh, presentasi dari saya. Saya Niken Aida Rohimah dengan NIM 19210363. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.